Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Ya, tentunya adik-adik hari ini mempunyai kabar yang sangat baik. Nah, tentunya adik-adik di rumah semuanya sehat-sehat selalu karena kita sudah dianjurkan selalu jaga kesehatan setiap hari. Setiap saat anak-anak selalu diingatkan tidak lupa selalu cuci tangan, kalau berpergian harus memakai masker. Tapi hari ini Bu Partina tidak memakai masker karena Bu Partina baru membawakan acara pada pagi hari ini. Pagi hari ini Bu Partina ditemani oleh Mas Tian. Iya, dan Bu Partina nanti ditemani juga sama Pak Parjio yang akan memberikan firman pada pagi hari ini. Apakah adik-adik yang di rumah hari ini sudah merasakan sukacita? Tentunya sudah. Apakah adik-adik pada pagi hari ini sudah merasakan mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Nah, siapakah yang sudah merasakan hal itu? Ya, boleh diungkapkan dengan anak-anak yang di rumah, yaitu dengan orang tua, kakak, ayah, adik, dan siapapun. Dan tentunya anak-anak pada pagi hari ini bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini anak-anak yang di rumah bisa mengikuti ibadah online yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Nah, untuk menyambut pagi hari ini, karena anak-anak pagi hari ini bersukacita, kita mau memujikan nama Tuhan dengan lagu pujian Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang dirikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan baca berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Iya, hari ini adik-adik sudah bersukaria dengan memuji nama Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita duduk dengan sempurna, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan karena penyertaan-Mu, karena pertolongan Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami semua sehingga anak-anak-Mu di sini bisa mengikuti ibadah walaupun ibadah pada pagi hari ini Tuhan dengan cara dilaksanakan dengan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Tuhan Yesus, ibadah pada pagi hari ini Tuhan dari awal hingga akhir nanti Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada saat ini kita sudah mengawali ibadah kita dengan doa dan memuji nama Tuhan. Dan sekali lagi adik-adik di rumah pasti sudah mengasihi di dalam rumah atau mengasihi teman atau siapapun yang dilakukan adik-adik di rumah pada pagi hari ini. Nah, untuk menyambut kasih Tuhan pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai.
seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Iya, memang kasih Tuhan itu selalu mengalir setiap saat dan mengalirnya seperti sungai yang tidak henti-hentinya. Anak-anak yang di rumah pada pagi hari ini, anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Parjio, dan anak-anak saat ini boleh menyiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Ya, yang belum mengambil Alkitab, ambil dulu. Kita persiapkan bacaan pada hari ini yang akan diambil dari Mazmur 138. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-8 ya. Dari Mazmur 138 ayat yang pertama sampai ke-8. Nah, firman Tuhan ini mau dibacakan oleh temennya anak-anak yang di rumah. Nah, untuk itu siapakah teman anak-anak yang di rumah yang mau membacakan firman hari ini? Kita sambut, mari. Alkitab diambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Kau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan bernyanyi dan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Demikian bacaan Alkitab dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Nah, bacaan sudah dibacakan oleh teman anak-anak atau adik di rumah. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Parjio. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Pak Parjio, monggo. Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya. Orang sering panggil Pak Yoyo, Mbah Yo, ya boleh karena saya udah tua. Ya, selamat berjumpa kembali. Saat ini saya, Pak Parjio, akan menyampaikan firman Tuhan yang tadi sudah dibaca. Mazmur 138. Saya terutama mengambil ayat yang ke-1. Bersyukurlah, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ya, supaya jelas saya akan buka ini sementara saya berbicara. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tema pada saat ini, tema Alkitab atau firman Tuhan adalah mari bersyukur kepada Tuhan. Seperti Raja Daud dalam Mazmurnya
menyatakan, aku mau bersyukur kepadamu. Ya, jadi dengan segenap hatiku. Ya, baik. Sebelumnya mari kita berdoa dulu untuk firman ini. Mari. Bapa di surga, terima kasih Bapa pimpin, Bapa lindungi, Bapa sertai kami, sehingga kami siap untuk bersekolah minggu atau memuliakan Tuhan, berkebaktian pada saat ini. Buka hati kami dan sucikan untuk mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekalian masih semangat, masih suka menyanyi. Bersyukur kepada Tuhan salah satunya adalah memuliakan Tuhan dengan nyanyian, dengan bernyanyi. Mazmur juga katakan, aku mau bersyukur, aku mau bermazmur ya Tuhan, karena Engkau baik, begitu. Jadi mengapa kita manusia kok perlu bersyukur? Ya, mengapa bersyukur? Bersyukur itu apa? Tahu kan? Bersyukur sama dengan apa? Kalau dengan orang tua, dengan orang yang memberi sesuatu pada kita, kita bersyukur. Nah, bahasa sederhana kita kepada sesama apa? Terima kasih. Ya, betul. Berterima kasih. Kalau kepada Tuhan kita nyatakan bersyukur. Kepada teman-teman terima kasih, kepada orang tua terima kasih. Nah, kamu sejak kecil masih digendong, masih owe-owe, itu kan ya, di gitu. Kalau datang orang tua, aduh cantiknya, ibunya bilang makasih, gitu kan? Itu mengajari ya, kita sekalipun masih kecil harus berterima kasih. Sehingga makasih. Ya, walaupun ibunya itu tidak celat, omongannya jelas, tapi karena mewakili anaknya dibuat tidak jelas. Makasih ya, makasih nenek. Padahal nenek, makasih nenek. Ya itulah cara orang tua mengajak dan mengajar kita untuk berterima kasih. Ya, untuk kemudian kepada Tuhan bersyukur. Tadi saya katakan salah satunya dengan nyanyian. Maka orang Kristen, anak-anak Tuhan ini harus suka bernyanyi memuliakan Tuhan. Nah, saya ada nyanyian itu bersyukur kepada Tuhan, gitu ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, kita ulangi 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Gampang kan? Bersyukur kepada Tuhan 2 kali, lalu sebab Ia baik, ditutup dengan bersyukur kepada Tuhan. Ini ada iringan, di setel dulu aja nadanya. Sekali lagi kita nyanyikan dengan iringan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, siapa yang harus bersyukur? Ya, siapa yang harus bersyukur? Setiap orang yang merasa ditolong Tuhan, setiap orang yang merasa diberkati Tuhan harus bersyukur. Doa. Contohnya apa? Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Kalian tidur malam-malam, tidak sadar kan kalau tidur itu ada orang berteriak-teriak juga tidak menanggapi karena tidur. Tetapi ternyata pagi-pagi Tuhan membangunkan.
Nggak usah dibangunkan ibu aja terus bangun sendiri. Nah, Tuhan membangunkan kita supaya kita menikmati hari baru, melaksanakan tugas-tugas kita. Itu pertolongan Tuhan. Bayangkan kalau tidur terus dibangunkan nggak bangun. Saya punya teman habis rapat pulang kehujanan deras, tidur. Ibunya berteriak-teriak. Harno namanya, ini sungguh-sungguh terjadi. Harno katanya mau nyebar di sawah, benihnya sudah tumbuh ini loh, cepat disebar. Berkali-kali dipanggil tidak nyahut. Lalu didekati, bangun, bangun. Ketika digoncangkan, kok seluruh badannya bergerak. Ternyata sudah mati kejang, sudah kaku. Nah, gimana itu? Jadi, kita harus bersyukur karena Tuhan menolong kita, bisa dibangunkan pagi hari dengan sehat, istirahat dari kelelahan sehingga tidak lelah lagi. Maka harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi siapa yang bersyukur? Orang yang ditolong Tuhan. Kalau kalian dan saya merasakan Tuhan menolong, harus senantiasa bersyukur. Aku hendak bersyukur dengan sepenuh hati, kata Daud. Jadi karena ditolong, benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Apa ada orang yang tidak bersyukur? Oh banyak. Lupa dengan kebaikan banyak. Dikasih roti sama kakaknya saja langsung direbut, dimakan, tidak bersyukur. Boleh gitu? Ya harus bersyukur, harus terima kasih. Makasih kak, makasih kak, makasih nek. Ya harus begitu. Kalau tidak, dikatakan anak jelek. Kita tidak mau disebut anak jelek. Anak baik ya, kalau anak baik harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya, apa upah bersyukur? Kalau sudah bersyukur terus gimana? Kalau sudah bersyukur, ya Tuhan senang. Tuhan, waduh, anakku ternyata tahu berterima kasih, tahu memuji Tuhan, tahu memuji aku. Aku berkati dia. Akan kuberikan kesuksesan, akan ku tolong terus. Dia terus ditolong oleh Tuhan sampai kapanpun kalau mau bersyukur. Baik, di dalam Alkitab ada contoh cerita. Saya akan bercerita tentang orang yang bersyukur. Ternyata bersyukur, berterima kasih kelihatannya mudah, tapi banyak yang lupa, banyak yang mengabaikan. Begini ceritanya, ketika Tuhan Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia melewati kota-kota di wilayah Samaria. Nah, murid-muridnya kebingungan. Guru kok lewat di sini? Mbok jangan lewat sini. Loh kenapa tidak boleh lewat sini? Kan di sini banyak orang sakit kusta. Orang sakit kusta kan tidak boleh didekati. Najis. Dan harus berteriak kalau didekati, aku najis, jangan berdekat-dekat, kan begitu. Kok malah lewat sini? Tuhan Yesus diam. Baru berjalan terus begitu, ada orang berteriak benar. Tuhan Yesus tolong kami ya Rabi, tolong kami. Rabi itu guru besar, guru yang dihormati. Ya guru, tolong kami. Yes, murid-muridnya tahu, betul kan? Itu ada orang kulitnya putih-putih, itu sakit kusta itu. Lalu Tuhan Yesus diam, lalu berhenti. Tolong kami, tidak mendekat, karena orang sakit kusta mendekat, wah nanti bisa dihukum. Harus dari jauh berteriak, tolong kami. Yesus tahu, oh itu orang sakit kusta. Nah, hei kamu yang sakit kusta, kata Tuhan Yesus, jalanlah ke bait Allah, tunjukkan luka-lukamu itu kepada imam. Karena yang boleh memeriksa sakit kusta itu hanya imam. Orang biasa tidak berlaku. Dokter, tabib tidak. Karena sakit kusta disebut sakit najis. Karena salah, karena najis, karena dosa. Maka yang memeriksa imam. Sudah sembuh atau belum. Maka tunjukkan tubuhmu itu kepada imam. Lalu orang itu balik. Dengan cepat dia berjalan, akan menuju bait Allah, ketemu dengan imam. Tapi sambil jalan dia kaget.
tangan mereka, loh kok tanganku sudah bagus? Loh, ya mukamu udah bagus, tidak putih-putih lagi tuh mukamu. Oh iya, kamu juga begitu. Ternyata sambil jalan, apa yang terjadi? Penyakit kusta yang diderita orang itu sembuh. Semua berapa orang? 10 orang. Oh banyak loh ya. Murid Tuhan Yesus 12 orang. Itu 10 orang sakit kusta berteriak-teriak. Kemudian sambil berjalan melihat tangannya, wah aku sembuh, oh ya aku sembuh. Kemudian satu orang, tadi sembuh karena tadi dibilangin, pergilah kepada imam, tunjukkan tubuhmu, periksakan tubuhmu. Berarti orang itu mengandung kuasa itu. Jadi yang menyembuhkan orang itu, wah itu juru selamat itu. Balik dia, balik agak cepat. Yang 9, tidak apa-apa, disuruh tunjukkan pada imam. Dan nanti kalau sudah sampai kepada imam, saya akan tunjukkan. Tapi satu orang balik dan mengejar Yesus. Guru, Tuhan, Tuhan. Dan berhenti. Ada apa, saudaraku? Loh, bukankah 10 orang yang sembuh? Mana yang 9 orang? Cuma kamukah yang datang untuk bersyukur kepada Allah? Iya, mereka jalan terus mau ketemu imam. Tapi satu orang itu kembali bersyukur kepada Allah dan memuliakan Allah. Nah pertanyaannya, mana yang diberkati Tuhan atau Tuhan senang sekali dengan yang mana? Yang 9 orang atau yang 1 orang? Ayo, kita sering berterima kasih mesti ngerti. Ya, betul. Yang 1 orang diperkenan Tuhan, diberkati Tuhan. Karena setelah merasa ditolong Tuhan, kembali berterima kasih pada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, saya dan kamu semua merasa ditolong Tuhan, harus bersyukur, harus berterima kasih lewat ucapan, lewat doa, terima kasih Tuhan, lewat perbuatan, gantian menolong orang lain, baik kepada teman, taat pada orang tua, hormat, itu bersyukur kepada Tuhan, bentuknya perbuatan. Lalu yang ketiga, nyanyian. Ya, tadi ya dinyanyikan tadi, bersyukur kepada Tuhan karena sudah ditolong Tuhan, bersyukur. Sebab apa? Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya, Pak Parjio percaya, kamu anak-anak baik tentu mengutamakan bersyukur kepada Tuhan. Dikasih apapun oleh orang tua, makasih Ma, makasih Pak. Jangan direbut langsung dimakan. Ya, seperti iklan Oreo itu, ndak sopan itu ya. Ayahnya gini-gini direbut dimakan. Oh, ndak boleh sebenarnya. Wah, saya lihat, wah ini kok diiklankan seperti ini. Ndak boleh. Harus sopan, harus baik, dan berterima kasih dengan baik. Ya, mari kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan cuma pura-pura, bukan cuma kebiasaannya begitu ya harus kami lakukan. Tidak, tapi harus dengan sungguh-sungguh sepenuh hati bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang bersyukur kepada Tuhan, ia akan diberkati, ia akan disukseskan, dia akan ditolong selamanya. Ya, banyak cerita di Alkitab yang menyatakan syukur malah semakin banyak berkatnya. Karena disebut orang tahu berterima kasih. Kalau tidak, orang jelek. Karena tidak tahu berterima kasih. Saya dan kamu diminta Tuhan untuk senantiasa bersyukur, selalu bersyukur. Kita wujudkan dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan pujian, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kita diselamatkan. Selamat berjumpa kembali dengan saya dan selamat melakukan firman Tuhan. Bersyukur dengan sepenuh hati setiap saat. Tuhan memberkati. Sekian firman Tuhan. Terima kasih. Ya, oke. Baik. Kami undang Bu Partina untuk masuk ke sini. Mari diteruskan.
terima kasih Pak Parjo atas Ya. firman-Nya hari ini yang telah diberikan kepada kami anak-anak yang di rumah ya Pak ya. Ya. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur ya Pak ya. Betul. Karena Tuhan itu sangat baik bagi pada kita. Nah Pak Parjo, karena hari ini kita merasakan syukur Ya. bahwa kita pagi hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, kita mau bersyukur melalui persembahan. Oh iya, ya, Pak persembahan Parjo, bisa tambah 1/4 berarti ya. Iya. Lewat persembahan juga Iya bersyukur. Pak, jadi Oke. hari ini kita mengumpulkan persembahan yang akan diiringi dengan lagu bersyukur Pak. Oh, Mari bersyukur. kita nyanyikan bareng-bareng Baik, Pak. baik, baik. Bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Iya, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, dan sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, untuk persembahan ini nantinya bisa dititipkan oleh Bapak Ibu di rumah yang mau disampaikan ke gereja boleh, dan disampaikan kepada guru sekolah minggu yang ada di kelompoknya masing-masing juga boleh. Nah, Ya. Bu Partina juga mengingatkan Pak Parjo hari ini bahwa besok tanggal 13 kan unduh-unduh ya Pak ya. Ya. Anak-anak yang mempunyai celengan Pak. Betul, Ya, ya. yang mempunyai celengan dikumpulkan sebelum tanggal 13, dan celengan itu bisa dikumpulkan lewat kelompoknya anak-anak masing-masing di Ya. rumah ya Pak ya. Mari ayah Nah. ibu mengingatkan Ya, untuk mengingatkan pada mengumpulkan. anak-anak untuk Ya. mengumpulkan celengan atau hasil celengan anak-anak yang nantinya mau dipersembahkan di waktu unduh. Unduh-unduh, ya. Nah, adik-adik yang di rumah, saatnya kita mau berdoa syafaat ya Pak ya. Dan berdoa syafaat nantinya akan disampaikan oleh temannya anak-anak juga. Dan coba nanti anak-anak boleh menebak atau mengingat temannya anak-anak, karena anak-anak lama sekali tidak bertemu ya Pak ya. Mungkin ada yang lupa. Nah, coba tebak anak-anak bahwa pada pagi hari ini siapakah yang memimpin doa syafaat. Mari silakan. Ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita mau berdoa, doa syafaat, persembahan dan bertutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Semoga firman-Mu pada pagi hari ini dapat menjadi tuntunan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, saat ini kami berdoa untuk generasi anak terang GKJ Pakem. Berkatilah kami dalam masa belajar kami, terutama teman-teman kami yang saat ini sedang menempuh ujian akhir. Kiranya dalam nama Yesus semua akan berhasil. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkatilah orang tua kami yang tetap harus bekerja dalam masa pandemi ini. Dan juga untuk para pengasuh sekolah minggu GKJ Pakem, berilah roh semangat pelayanan untuk masa depan kami semua. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Berilah kesembuhan melalui obat-obatan yang diminum. Bapa, saat ini kami juga mengaturkan persembahan berupa uang, kiranya dapat untuk mencukupi kebutuhan pelayanan di Komisi Anak. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, dan apabila ada dosa yang terselip, kami mohon ampun. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan ibadah. Dadah. Nah, anak-anak hari ini ibadah kita sudah
dianggap selesai ya Pak. Ya. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli terlebih dahulu. Oh, ya. Pak. Mari Siap. bersama-sama ya. Ya. Kita duduk dengan sempurna dan kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Partena hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau mengujikan lagu pujian lagi karena kita bersuka cita karena kita hari ini merasakan syukur kepada Tuhan, bisa beribadah sampai selesai ya Pak. Ya. Nah, karena kita bersuka cita, kita pujikan lagi lagunya. Mari kita bersukaria. Oh. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan baca berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Bu Partina dan Pak Patrio, Mas Tian mau undur. Minggu depan mau disampaikan oleh Bapak Ibu Guru atau kakak sekolah minggu yang lainnya ya Pak ya. Ya, oke. Dan kita saat ini dianjurkan dan diingatkan selalu jaga protokol kesehatan. Iya. Selalu jaga. Oke, Ya. ya. Kalau bepergian harus pakai masker, terus Ya. cuci tangan. Itu kita akhiri bersama-sama. Sampai jumpa. Halo, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.